Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya mau membawakan satu tema dengan judul Deadly Silence, yaitu keheningan yang mematikan. Bapak Ibu Saudara, ada cerita lucu sih sebenarnya di balik tema ini. Jadi ini sudah mengkonfirmasi dengan orang yang bersangkutan dan tidak masalah namanya saya sebutkan pagi hari ini. Jadi kami lagi naik mobil bertiga gitu sama suami saya sama Darlin. Nah satu kali pas lagi itu tahu-tahu suami saya buang gas nih Bapak Ibu Saudara di dalam mobil ya kan. Nah pada saat lagi buang gas tahu-tahu Darlin langsung bilang, aduh parah nih Dedi gitu kan. Dan dia langsung bilang, wah ini namanya silent and deadly. Terus suami saya bilang, bukan, deadly silence katanya. Wah, nah dari situ akhirnya ngobrol kita, wah tercetus lah. Nah tema seperti ini cocok nih buat dibawakan dalam renungan. Nah akhirnya kita ngobrol membahas beberapa hal tentang hal ini dan akhirnya terjadilah hari ini gitu saya bawakan ya. Jadi backgroundnya kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini saya mau kasih tahu bahwa kalau kita ngedengar kata keheningan ya, itu biasanya orang udah langsung nangkep tuh keheningan itu apa. Hening itu nggak mungkin bising ya, nggak ada kebisingan, nggak ada suara sama sekali, tidak ada tidak ada omongan, tidak terdengar apapun, benar-benar silent. Keheningan itu biasanya mungkin di tempat-tempat yang biasanya kalau buat olahraga tuh kayak buat yoga ya kan, itu biasanya hening tuh. Atau di tempat seperti pemakaman, rumah duka, nggak mungkin orang teriak-teriak, ketawa-ketawa, happy-happy ya kan, wah gitu nggak mungkin. Namanya di tempat-tempat seperti itu biasanya ada keheningan. Kenapa saya mau bawain soal keheningan ini Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali ada hal-hal yang kita nggak rasa. Dalam hening itu ada hal-hal yang terkadang kita nggak rasa itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang seperti kematian itu, kalau yang langsung itu enak biasanya, selesai langsung. Tetapi ada yang pelan, tapi pasti mati, dan itu kadang nggak kerasa. Orang tahu-tahu sehat, nggak kenapa-napa, tiba-tiba mati gitu kan. Nah, sebenarnya di dalam tubuhnya itu merasakan sesuatu yang nggak enak, yang mulai menyiksa, tapi didiemin aja gitu. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena orangnya nggak rasain. Jadi nggak mencari pertolongan dan akhirnya mati tanpa tahu kalau ternyata ada sesuatu yang mengindikasi di dalam tubuhnya. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kerohanian kita, yang paling berbahaya saat kita tidak tahu bahwa ada hal-hal yang mulai menyerang rohani kita, yang membuat kita mati secara perlahan. Tidak kerasa Bapak Ibu Saudara, tapi pasti mati rohaninya kalau kita tidak sadar. Di dalam Kejadian 4 ayat 7, itu kejadian pada saat Habel dan Kain itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di ayat 7b, saya mau menitik keberatkan di ayat 7b, itu dibilang seperti ini. Kejadian 4 ayat 7b, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas ketika kita tidak berbuat baik, itu dosa sedang mengintip. Bapak Ibu Saudara, kadang kita mikir dosa itu kalau kita mencuri, kita membunuh, nonton pornografi, kita berzina, selingkuh, ya kan, ngomong-ngomongan kotor, itu dosa. Ya itu udah jelas dosa ya, itu dosa yang udah langsung kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada dosa yang tanpa kita sadari itu sebenarnya Tuhan bilang itu tidak benar. Itu tidak baik untuk dilakukan, tapi kita lakukan. Contoh,
kondisi pandemi sekarang, mungkin ini sering banget nih dibahas nih ya, terutama dalam renungan-renungan. Saya berharap bahwa waktu pas dengar setiap renungan, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir itu buat orang lain, tapi itu harus buat diri kita. Nah, pada saat pandemi sekarang, paling gampang itu kita tuh merasa nyaman. Kenyamanan seringkali membunuh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Membunuh kerohanian kita terutama. Gampangnya gini ya, apalagi kalau misalnya sekarang dibikin aturan bahwa kalau ada kan ya, ada yang sakit, ada yang terdampak, ya kan, jangan datang ke gereja, ya kan. Nah, ini kembali kepada hati, ya. Kalau di rumah memang ada yang terkena, satu rumah kita tinggal di dalam satu rumah ya jangan datang, itu namanya kita juga membahayakan orang lain walaupun kita nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita ya kan kayak kita misalnya nih di kantor, kita kan nggak serumah dengan orang tersebut dan mungkin kita nggak langsung berinteraksi dengan orang tersebut gitu kan, kitanya nggak kenapa-napa tapi teman kita lagi terdampak. Nah itu kembali lagi kepada kita, ya. Kembali lagi kepada kita, apakah kita jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita tidak datang ibadah karena memang kita pernah berinteraksi dengan dia dan kita merasakan ada sesuatu yang gak enak di badan kita, jadi kita gak datang. Atau memang kita males. Kemalasan itu adalah keheningan yang akan mematikan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saat kita tahu kayak begitu, ya. Terus kita udah bikin aja itu alasan, gampang banget kan? Akhirnya males. Bilang aja gak bisa nih karena lingkungan saya, RT saya ya kan, Bapak RT lagi sakit padahal rumahnya mah jauh ya kan, satu RT lagi terdampak, saya jadi gak bisa datang padahal di dalam rumah semuanya sehat-sehat aja. Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, kembali lagi kepada hati. Yang bisa jawab Anda beneran datang, Anda itu benar-benar malas atau enggak itu Tuhan, ya kan, dan diri Anda sendiri. Ya kan? Jadi jangan bohongin diri Anda supaya kita jangan masuk ke dalam keheningan yang akhirnya bikin kita mati. Itu yang pertama. Ya. Atau juga kadang kita suka terlalu sibuk, ya kan? Kita nggak datang kebaktian atau kita nggak ikut Zoom ibadah ya kan karena kita sibuk bekerja atau sibuk pelayanan. Wah, sibuk pelayanan makan bagus ya kan? Kata siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau sibuk pelayanan berarti kita tuh cuman sekedar membuat pelayanan itu menjadi rutinitas. Kalau itu menjadi rutinitas doang, tanpa kita punya waktu intimasi sama Tuhan untuk benar-benar melayani Dia dengan sepenuh hati, ya, jadi pelayanan cuma dijadikan kesibukan saja. Itu adalah perbuatan yang tidak benar, di mana keheningan itu pelan-pelan membunuh kita. Maka kondisi-kondisi itu dosa sedang mengintip. Atau saat kita menahan sesuatu yang harusnya bisa kita bagikan kepada orang lain. Tuhan udah gerakin kita nih, kita harus memberi, tapi kita tahan. Itu juga tidak baik Bapak Ibu Saudara. Berkat yang harusnya kita berikan kepada orang lain terus kita tahan. Kita harusnya bisa kita bisa menjadi berkat, kita bisa memeluk teman kita misalnya yang lagi kesusahan. Oh, nggak bisa dipeluk kalau sekarang, ditemenin doang gitu ya kan, nggak boleh, social distancing gitu kan. Jadi kita menemani dia, kita memberikan perhatian, seharusnya kita beri perhatian kepada orang tersebut, tapi ternyata kita tahan kebaikan itu juga sedalam keheningan yang akan mematikan dan dosa sedang mengintip. Pada saat kita iri hati Bapak Ibu Saudara, kita ngelihat orang lebih baik, aduh dia lebih disayang, dia lebih dapat perhatian, kalau lagi datang ke gereja langsung semua orang perhatiannya ke dia gitu kan, aduh lu ini ya, kamu gimana kabar? Sedangkan kalau saya datang, saya tidak pernah disapa, cuma dibilang shalom, gak ditanya. Akhirnya kita mulai muncul iri hati kalau ngelihat itu orang sebel, itu orang cari-cari perhatian ya kan, tapi di depan orangnya mah ketawa-ketawa baik, iya gitu kan, ikut-ikutan, tapi padahal di dalam hati sebel sama itu orang. Itu
namanya kita sedang masuk dalam keheningan yang mematikan dan dosa sedang mengintip. Kesombongan yang kadang-kadang seolah-olah kita sepertinya rendah hati ya Bapak Ibu Saudara, tapi sebenarnya kita sombong. Seperti kita meremehkan orang lain, memamerkan apa yang kita punya dengan cara yang halus. Kelihatannya halus, gak pamer, tetapi sebenarnya kita lagi pamer. Dan itu dosa sedang mengintip di sana. Itu hal-hal yang gak kerasa Bapak Ibu Saudara. Biasalah ya kan, ngerasa diri lebih hebat daripada orang lain. Saya mah gak begitu, saya mah enggak kayak gitu, gak sombong saya mah ya kan. Tapi waktu pas ketemu orang, udah dari matanya aja udah kelihatan. Kalau ngeremehin, ngeliat aja gini nih, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Dalam hati langsung ngomong, idih dia orangnya kayak begitu amat ya, gitu. Ngerasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu kita sedang masuk dalam keheningan yang mematikan. Membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain tanpa langsung tegur orangnya, tapi kita omongin sama orang yang lain lagi. Maksudnya cuma mau bilang, saya tuh ya kemarin ngeliat si A, kayak begini gitu kan. Maksudnya tuh mau ngomonginnya bukannya mau gosip, tetapi karena caranya salah akhirnya ngegosip Bapak Ibu Saudara. Terus ditimpalin lagi, iya emang kemarin ini juga saya pernah ngeliat dia tuh kayak begini ya kan. Tapi kita gak pernah tegur langsung itu orang. Kita gak pernah bilang, kamu jangan kayak begitu. Kalau kayak begitu gak, kurang baik, kurang tepat gitu ya. Kalau kita langsung tegur orangnya dengan kasih, itu berbeda. Tapi kalau kita membicarakan kelemahan orang lain di belakang, itu namanya dosa sedang mengintip dan akan pelan-pelan mati Bapak Ibu Saudara. Jadi iblis itu tahu kelemahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia selalu menggoda kita dengan segala macam cara Bapak Ibu Saudara. Dan kali ini di masa-masa sekarang dia udah gak lagi ngegoda dengan sesuatu yang wow. Tetapi dia menggoda dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kecil, gak kerasa, pelan, slow. Tapi habis itu rohani kita mati. Tinggal tunggu waktunya. Kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan dan kita tidak bertobat, saya atau Bapak Ibu Saudara tidak bertobat, tapi kita malah bilang, ini buat siapa ya? Siapa ya yang kayak begitu? Waktu kita denger ini kita mikir, siapa ya yang kayak begitu ya? Siapa yang lagi diomongin nih ya? Nah, berarti kita gak bertobat. Kalau kita berpikir kayak gitu, itu namanya keheningan yang mematikan. Dan sebentar lagi tinggal tunggu aja waktunya, mati rohanimu. Dan itu gak kerasa. Jahatnya iblis gitu loh zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Efesus 4 ayat 27 itu dia mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kita kasih celah, jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Apa yang tadi saya sebutkan, dan atau ada hal-hal lainnya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan saat Tuhan tegur kita, atau ada orang lain tegur kita, mari kita sama-sama belajar untuk kita bertobat, supaya keheningan yang mematikan, dosa yang mengintip itu tidak masuk ke dalam hidup kita, dan kita tidak mati rohaninya. Bapak Ibu Saudara, cara yang mujarab supaya kita tidak beri kesempatan kepada iblis, supaya dosa tidak mengintip dan masuk ke dalam kehidupan kita, adalah kita bergaul erat dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini kita bergerak, kita datang sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Kalau mulai Tuhan ingatin, iya itu kamu loh, iya ngaku Tuhan, iya ini saya dan saya mau bertobat. Bertobat itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita diingatkan, mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Bukan buat saya, tetapi buat diri kita. Supaya kita melekat sama Tuhan dan iblis tidak mengganggu kehidupan kita. Miliki waktu untuk intimasi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ingat, dosa itu mematikan daya juang iman seseorang. Saat iman perlahan mati, maka kita udah kayak zombie, gak punya kehidupan. Kayak mayat hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena iman kita lemah, iman kita mulai mati. Ingat, dosa melemahkan iman juang, daya juang iman kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan biarkan, jangan izinkan dosa itu masuk ke dalam kehidupan kita.
Hari ini, pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak kita semua sama-sama. Kita datang sama Tuhan, kita ngaku sama Tuhan, dan kita bertobat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang deadly silence. Keheningan yang mematikan. Apa yang sudah kami dengar dan hamba-Mu juga bicarakan Bapa, biarlah kami sama-sama belajar. Kami boleh menjaga hati kami supaya kami tidak menjadi seperti yang disebutkan tadi Tuhan. Dan kami boleh dekat, melekat sama Tuhan untuk menghindari dosa itu masuk ke dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tidak mati pelan-pelan. Kami gak mau Tuhan mati secara perlahan. Kami gak mau iman kami digerogoti oleh si jahat. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami supaya kami bisa tetap menjadi pejuang iman, mempertahankan iman kami, melekat sama Tuhan pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi seperti apa yang tadi disebutkan Tuhan. Kami gak mau Tuhan membuka celah untuk hal tersebut. Hari ini kami mau Tuhan untuk kami bertobat dan datang sama Tuhan. Please Tuhan, bantu kami supaya kami bisa, Allah Roh Kudus ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Deadly silent ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berjaga-jaga senantiasa dan terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan yang akan datang.